وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan kita mengaji di hari-hari Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Allah memberikan karunia kita semua bisa meraih Lailatul Qadar di ujung Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Sebelum kajian pada hari ini kita mulai, mari kita awali dengan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, suami istri kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami. Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Nurul Falah, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami, jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, sehat walafiatkan kami, angkat penyakit jasmani rohani kami semua ya Allah. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabbana, jaga, lindungi, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang amanah. Hadirkan di negeri kami pemimpin yang amanah. Ayat Kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma dhal ladzi yashfa'u illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu azim. Hari ini kita membahas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, kita singkat dengan jizwah. Apa pengertiannya, apa bedanya, dan memang di akhir-akhir Ramadan ini kita semua diwajibkan setelah puasa Ramadan untuk menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal kalau sudah mencapai nisab dan haul. Zakat pengertiannya suci. Jadi orang yang melakukan zakat maka dia akan disucikan oleh Allah, hatinya, pikirannya,
hartanya. Zakat artinya tumbuh. Orang yang bukan zakat maka hartanya itu akan tumbuh, berkembang biak. Jadi tidak ada orang yang bukan zakat itu jatuh miskin karena zakatnya. Zakat itu artinya berkah. Orang yang bukan zakat maka dia akan berkah hidupnya, rezekinya, rumah tangganya. Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat, zakat. Yang keempat puasa, yang kelima haji. Itu urutan rukun Islam yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat ini hukumnya wajib, itu zakat. Kemudian infak. Infak itu artinya menafkahkan. Sebenarnya artinya infak ini bisa juga dengan kalimat pinjam. Jadi Allah meminjam harta kita, padahal Allah yang memberikan harta. Saking hebatnya orang berinfak sampai Allah pinjam harta kita. Infak artinya menafkahkan, mendermakan. Itu bedanya dengan zakat. Kalau infak ini dikeluarkan setelah kita dapat rezeki, nah itu infak, jadi lebih umum daripada zakat. Kemudian sedekah. Nah, sedekah atau sedekah lebih luas dan lebih umum lagi. Apa itu? Keseluruhan amal kebaikan, baik itu materi atau non materi. Bisa harta, itu sedekah. Bisa senyum, sedekah. Jadi kalau ada ada tukang ngamen, senyum aja. Ya insya Allah ngamen itu ngomong gue nggak perlu senyum loh. Ya, nggak punya duit, senyum aja kemana-mana. Ya, itu kata Rasulullah. At-tabassumu fi wajhika shadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, sedekah ini juga lebih luas, lebih umum lagi. Jadi bisa dakwah, ini sedekah nih. Zikir, sedekah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada sampah, kita pungut, dibuang di tempat sampah. Jadi bisa tenaga, bisa uang, bisa dana, macam-macam. Jadi sedekah ini lebih luas lagi, lebih umum dibandingkan infak, dibandingkan dengan zakat. Nah, sedekah, mencium istri, sedekah. Jadi kalau nggak punya duit, cium aja bini. Iya, ya, buat ya, Ridwan, cium aja bini, sedekah. Batal puasa buat. Minum Wajib. Sahur ngomong. Iya, ya sedekah. Mencium anak, sedekah. Ya, Allah Akbar. Kali-kali Pak ya. Kemudian ada namanya wakaf. Nah, wakaf lebih khusus daripada sedekah. Apa itu wakaf? Sedekah jariyah. Sebagaimana hadis ijamatu bin Adam in amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amalnya kecuali 3. Nah, ketiga ini namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itulah wakaf. Wakaf ini artinya secara bahasanya diam. Artinya apa? Harta yang diam. Makanya sedekah yang kekal abadi selama itu dimanfaatkan terus menerus. Misalnya Masjid Nurul Falah, nih lagi bangun, ini wakaf namanya nih. Kemudian madrasah, ya kan, jalanan, Al-Quran, itu wakaf. Jadi wakaf itu lebih kepada pemanfaatnya untuk umat dan digunakan terus menerus. Jadi walaupun orang itu meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Ajrun ghairu mamnun, pahalanya itu nggak ada putus-putusnya. Nah, masya Allah, ini wakaf ini luar biasa. Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini pengertian definisi. Lalu perbedaannya sekarang. Dari pengertian definisi itu kita bisa membedakan sebenarnya. Apa perbedaannya? Zakat wajib hukumnya. Infak, sedekah, wakaf itu bisa wajib, bisa sunnah, tergantung. Kalau nazar jadi wajib, tapi kalau tidak umumnya sunnah. Ya, zakat ini ya rukun Islam. Ya, hartanya sudah ditentukan, jenisnya, waktunya, ya ditentukan. Sedangkan infak, sedekah, wakaf nggak ditentukan. Jadi kalau zakat ditentukan, kenapa? Karena wajib hukumnya. Ya, sedangkan infak nggak ditentukan jenisnya, nggak ditentukan jumlahnya, nggak ditentukan waktunya, nggak ditentukan. Pokoknya kalau dapat rezeki kita keluarkan infak namanya. Habis dapat gaji, ya apa aja habis dapat gaji dari masjid,
Sebenarnya harus sampai Ramadan selesai. Cuma Masjid Ar-Rahmat yang minta untuk imam Qiyamul Lail akhir Ramadan. Jadi kalau mau ikut Qiyamul Lail di Masjid Ar-Rahmat dari jam 3, setengah 4 sampai sahur bersama, silakan ikuti imamnya Faza insyaallah. Tadi membaca ayat surah At-Taubah. Jadi kalau Bapak tahu surah At-Taubah tadi itu innamas shadaqatu, nanti kita bahas itu. At-Taubah ayat 59 ya. Kalau innamas shadaqatu ayat 60. Nah itu zakat. Jadi infak lebih sedekah tadi lebih umum lagi, seluruhnya lebih umum lagi. Itu pembedaan antara zakat, infak dan sedekah. Kemudian sekarang dalilnya Al-Qur'an. Kalau zakat ini dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43 dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat. Dan seringkali kata zakat selalu disandingkan dengan kata sholat. Karena itu seringkali kita salah urutan rukun Islam. Kita itu seringkali mengatakan rukun Islam itu 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Bukan, 3 itu zakat, 4 itu baru puasa. Kenapa? Karena urutan Al-Quran itu selalu disandingkan. Aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimus shalah wa yutuz zakah, yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Itu selalu disandingkan. Kenapa? Para ulama tafsir mengatakan zakat itu mewakili sholat itu mewakili ibadah ritual, zakat itu mewakili ibadah sosial. Orang yang bertakwa adalah orang yang ritualnya soleh, sosialnya soleh. Ritualnya lewat sholat, sosialnya lewat zakat. Nah, kalau dalam surah At-Taubah bahkan zakat ini saking wajib-wajibnya Allah menggunakan kalimat fi'il amr, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, rampaslah, begitu kalau bahasa itu. Ambil, paksa ambil zakat dari sebagian harta mereka. Abu Bakar As-Siddiq Pak itu orang yang lembut. Beliau itu pemimpin, kalau kita presiden lembut, kalau ngomong lembut, nggak kasar. Tapi ketika zakat, beliau sampai mengatakan kalau umat Islam tidak melakukan zakat, bakar tuh rumahnya. Oh, saking begitu. Jadi kalau orang Islam nggak bayar zakat, rumahnya dibakar. Jadi kalau di pondok di sini yang nggak bayar zakat, bakar rumahnya Pak. Insya Allah Bapak masuk polsek. Nah, iya ya. Itu Abu Bakar yang lembut aja sampai begitu. Apalagi Umar, kelasnya Umar memang keras. Abu Bakar nih Pak, lembut tapi saking ayatnya kan khuz itu ambil rampas supaya orang kaya itu jangan pelit bin bangil alias kikir. Bayangkan Pak, di negeri kita nih pajak apalagi rejim ini 11%, bukan 2%. 11%. Coba kalau Bapak belanja ke Alfamart, Indomaret, supermarket tuh, itu pasti ada PPN pajak. Berapa Pak? 11%. Zakat hanya 2,5%. Jadi lebih besar mana tuh? Pajak tuh. Jadi kalau orang kaya nggak bayar zakat, terlalu ya kata Bang Haji Roman ya. Kalimatnya khuz, ambil rampas dari harta mereka sedekah. Supaya apa? Tutahhirhum biha, supaya tutahhirhum wa tuzakkihim biha, supaya bersih, suci tuh. Dengan zakat hartanya jadi bersih, hatinya jadi bersih, hartanya jadi suci, hatinya jadi suci. Begitu maksudnya. Nah itu. Nah, ini tentang dalil wajibnya perintah zakat. Lalu perbedaan hukumnya. Zakat baik fitrah ataupun zakat mal hukumnya fardu ain. Fardu ain ini artinya setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Infak wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Jadi kalau di pondok ini nggak ada yang infak, seluruh orang baik yang kaya, yang miskin, yang ustadz, yang biasa, dosa semua tuh kalau nggak ada yang infak. Jadi infak itu fardu kifayah, beda dengan sedekah sunnah. Jadi infak itu hukumnya adalah fardu kifayah.
Ya, kemudian zakat fitrah jumlahnya sudah paham 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Kalau zakat mal 2,5%. Ya, kalau infak sesuai keikhlasan. Mau 2%, mau 5%, mau 10%, mau 20%, mau 100%. Ya jangan. Ya. Kita punya anak, punya istri, jangan. Ini hanya dilakukan Abu Bakar ketika berlomba-lomba sahabat untuk berinfak. Umar, berapa kamu akan mau infak hartamu di jalan Allah? Ya Rasul, 50%. 50%, iya. Hai Abu Bakar, kamu infak mau berapa? 100%. Rasulullah negur, hai Abu Bakar, kamu itu punya anak, punya istri, punya keluarga. Bagaimana dengan keluargamu? Ya Rasul, saya punya Allah, saya punya Rasul, saya punya engkau ya Rasulullah. Itu jawaban Abu Bakar. Tuh, makanya di sini ada namanya Siddiq Abu Bakar. Dia kalau infak 100%. Ya Allah, enggak ya Pak ya. Abu Bakar As-Siddiq itu 100% tuh. Enggak ada lah zaman sekarang. Ya, zaman sekarang infak 100% enggak ada. Sehebat-hebatnya orang paling-paling 10%, ya, 20%. Ya Allah, hebat kalau seperti. Belum lama saya memberikan tausiah buka puasa. Dulunya di pengurus yayasan itu menceritakan, dulu Ustaz, dia itu orang yang miskin. Kalau kemana pakai motor butut. Waktu datang ke Ustaz Yusuf Mansur, waduh, ya pengen gitu kan solusi dari masalahnya. Lalu dia punya solusi, yaitu menyantuni infak, sedekah, wakaf, semuanya itu jiswab dilakukan. Awalnya tahun pertama dia hanya 30 anak yatim setiap tahun. Sekarang ketika saya tausiah kemarin berapa? 3.750 anak yatim. Dan bukan ngasihnya kecil, Pak. 1 juta uangnya, belum sembakonya, belum untuk sekolahnya, belum macam-macam. 1 orang. Berarti 3.750 orang dikali 1 juta. Berapa? Itu udah. Ya Allah ya Rabbana, uangnya nggak jelas nilainya, nggak jelas nih apa, saking banyak-banyaknya itu, masya Allah, berkah rezekinya, ya Allah, masya Allah. Tuh, kenapa? Karena memang kata Nabi begitu. Nanti kita akan bahas keistimewaannya. Orang yang mengeluarkan jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf, hartanya itu bukan berkurang. Bal yazdad, kata Nabi 3 kali, bertambah. Hartanya nggak bakalan miskin, dia jatuh miskin. Nggak ada orang hartawan dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dermawan, semakin kaya dia. Semakin dermawan, semakin kaya. Contohnya misalnya, ya Pak Haji Robeh itu ya, nggak jauh-jauh kan begitu kan, hartanya nggak berkurang-kurang, banyak. ya makin banyak itu, masya Allah, ya Allah, itu yang ketahuan ya. Nah, ini tentang perbedaan. Kemudian ayat tentang infak banyak diantaranya dalam surah Al-Baqarah 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah, tuh kalimat infak. Allah yang ngasih rezeki, tapi Allah yang minjem harta kita. Saking hebatnya orang berinfak. Allah yang ngasih duit nih, tapi Allah yang minjem uang kita, berarti kan hebat banget. Maka Allah akan melipat gandakan. Jadi kalau dia infak, Allah akan lipat gandakan. Kalimat apa? Ad'afan katsira, bukan sedikit, banyak. Allah lipat gandakan dengan menggantinya dengan lebih banyak lagi. Masya Allah, masya Allah. Jadi kalimatnya tadi saya awali kalimat pengertian infak ini Al-Baqarah 245. Saking pentingnya orang berinfak. Tentang sedekah di antara Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqin al musaddiqat, ya sungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki dan perempuan, wa aqradullah qardan hasanah, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka yudha'afu lahu walahum azrun karim, maka Allah lipat gandakan balasannya dan mereka mendapatkan pahala yang sangat mulia.
Nah, kemudian kalau tentang wakaf di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan peroleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ini di antara ayat-ayat tentang pentingnya kita berwakaf. Hadisnya jelas sekali, jangan ta'mu adam atau amalu illa min salasin shadaqatin jariyah, itu ya. Kemudian sekarang kita bicara khusus tentang zakat. Tadi sudah saya jelasin, zakat terbagi dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ini banyak, ada emas, ada perak, perniagaan, ada ternak, hasil bumi, barang tambang dan sebagainya. Lalu berapa yang mesti kita keluarkan? Zakat fitrah yaitu 3,5 liter, yaitu dikeluarkan wajib mudoyaknya sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal setiap tahun, boleh Ramadan, boleh kapanpun, yang penting setiap tahun. Kalau kita punya uang sebesar 85 gram emas murni. Jadi kalau 1 gram 1 juta, berarti setahun kita punya uang 85 juta, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau cuma 85 juta, kalau orang yang uangnya 85 miliar, 2,5% dari 85 miliar berapa? Hitung aja deh ya, susah lah hitungnya. Ya tuh, masya Allah. Jadi alhamdulillah saya Pak Ustadz boro-boro zakat mal. Belum pernah punya uang setahun 85 juta. Itu mobilnya mobil yang harganya 300 juta. Ya Allah, berarti sudah lebih ya. Masya Allah. Enggak Pak ya. Jadi kalau itu tentang zakat mal. Kemudian sekarang syarat rukun zakat fitrah dulu satu-satu. Rukun syarat zakat fitrah. Saya tadi sudah men-share ini ke Ustadz Sidi, ke Bang Toto. Jadi kalau nanti pengen penjelasan lewat handphone, silakan dilihat, silakan dipincet di grup WA yang dikirimkan oleh Bang Toto. Sudah kirim Bang Toto? Ya, karena kan orang-orang pakai handphone ya. Nanti kalimatnya enak tuh, kalau di handphone bisa kelihatan jelas. Syarat wajib zakat fitrah pertama Islam. Jadi kalau ada nanti orang datang ngeluarin zakat fitrah bukan Islam, jangan terima, nggak sah. Harus Islam dulu, harus syahadat. Yang kedua, masih hidup pada waktu terbenam matahari di malam hari raya Idul Fitri atau malam takbiran. Jadi kalau meninggal selesai sholat meninggal sebelum sholat yang masih Idul Ramadan masih wajib, tapi kalau setelah sholat sudah tidak wajib lagi. Ini pertanyaan dari jamaah di polisi itu komplek Polri di Cilandak. Ustadz, suami saya meninggal dunia, apakah saya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Ya tidak sah Bu ya. Lebih baik sedekah jariyah atas nama almarhum. Oh begitu. Langsung setelah begitu langsung transfer 1.200.000 untuk Qalbun Salim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang nanya begitu lagi gitu. Iya. 100 orang aja ya. Kan lumayan itu jadi lantai 3 selesai gitu kan. Masya Allah. Kurang 100. Iya, makanya. Misalnya 100 orang kalau 1 juta kan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi kekurangan makanan berarti belum wajib. Maksudnya fakir gitu ya. Yang keempat berupa makanan pokok, artinya ada beras, ada gandum, ada jagung, itu sesuai dengan kondisi makanan di daerah atau di negara itu. Kalau kita beras berarti beras. Banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana orang yang melakukan zakat fitrah dengan uang, dengan duit? Ya, memang para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang. Ada yang mengatakan sah dengan uang. Makanya ikhtiyatnya adalah ini untuk panitia. Kalau ada orang yang datang bawa uang tidak bawa beras, berasnya dia beli beras kita gitu. Jadi istilahnya itu ini ikhtiyatnya.
Ini kan khilafiyah ulama, kita tidak bahas khilafiyah. Ikhtiyat, hati-hati dalam fikih, dalam hukum. Ya, jadi kita bawa beras ada di depan dia. Jadi ibu beli dulu ya, Pak beli dulu beras itu. Beli dulu, kita terima beli dulu sesuai dengan berapa yang mau dizakatkan. Setelah beli baru akad zakat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi an waladi an zauji. Ya kan isi banyak ya. Fardhulillahi ta'ala. Jadi begitu Pak ya. Jadi gitu ya, ini masukkan aja ya. Mungkin khawatir lupa gitu ya. Kan banyak orang yang ini pertanyaan di Masjid Riyadhus Shalihin tuh. Di sini memang banyak yang melakukan zakat, malah hampir 50% lebih kadang tahun kemarin katanya itu dari orang luar karena kan dia dekat jalanan tuh. Jadi orang kampung sendirinya banyak tapi lebih banyak orang luar dan itu lebih banyak pakai duit katanya. Orang yang mau ke Ramayana, mau ke Pasar Paru, mau jalan ada menerima zakat itu langsung datang. Duit gimana caranya? Begitu caranya, siapkan aja beras di situ, beli dulu baru nanti akadnya begitu. Itu untuk ikhtiar namanya. Karena ulama berbeda pendapat masalah ini. Kemudian sekarang rukunnya pertama niatnya tadi sudah paham ya, bahwa itu al-ukhrija sudah hafal semua atau nanti dituntun oleh panitia, oleh Ustaz Sidin, Ustaz Sarifuddin dan sebagainya. Kemudian ada muzaki yang memberi, ada mustahik yang menerima nanti ketika selesai disampaikan. Ada makanan yang dizakatkan, ada beras. Niatnya, nah tadi sudah. Kemudian sekarang nisab zakat mal, jadi sudah 2,5%. Bagaimana kalau orang yang punya, di sini nggak ada sih ya, peternak sapi atau kebo. Kalau ternaknya sampai lebih dari 30 ekor atau 40 ekor, itu 1 ekor wajib dizakatkan. Kambing minimal 40 sampai 120 yang ada ya, itu 1 ekor aja. Kalau pertanian, kalau dengan biaya itu 5%, nggak pakai biaya 10%. Malah pertanian itu lebih gede zakatnya dibandingkan usaha. Uang kontan itu 2,5%, perdagangan 2,5%. Apa yang wajib dizakatkan? Pertama industri, kedua perhotelan, ketiga perdagangan, keempat jasa. Jasa ini bisa ustadz, notaris, hukum misalnya, pengacara, jaksa, macam-macam dia, dokter, macam-macam. Dia kan ada jasanya ya. Lalu ada gajinya, ada honornya, ada lemburnya, ada THR-nya. Kalau mencapai 85 gram setahun, maka 2,5%. Atau kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya deposit di bank. Di bank syariah, di bank konvensional, ada banknya, ada 10 bank. Semuanya ada semua. Satu bank ada 100 juta. Wah, itu udah wajib ya. Deposit tabungan wajib dikeluarkan. Saham, obligasi, usaha, peternakan, kontrakan, yang punya kontrakan 100 pintu misalnya gitu ya. Ada ustadz, dia mah tenang aja gak dapat amplop. Kenapa? Kontrakannya Pak 100 pintu, belum rukuknya. Ya Allah, pantesan ente enak banget ceramah gak terima amplop, juga gak apa-apa mah. Gue udah oncang-oncang kaki ya. Ya Allah, beda dengan saya. Nah sekarang kriteria wajib zakat. Nah pertama milik orang Islam. Artinya kalau usaha itu milik orang kafir maka nggak wajib zakat. Yang kedua hartanya berkembang, menghasilkan pemasukan. Misal bapak punya mobil, mobilnya harganya 1 miliar. Misalnya Alphard ya. Sekarang Alphard murah. Saya ditawarin, Ustaz beli Alphard ini murah, 160 juta. Oh murah, iya murah kalau punya fitnah. 160 Pak. Tapi pajaknya 9 juta. Ya, yang juga. Kadang-kadang. Mendingan mobil yang tua aja ya. Tahun 2000 aja dah. Ya, tua. Yang penting mah bisa jalan, enggak mogok. Nah, hartanya berkembang. Enggak wajib zakat tuh Pak. Tapi punya angkot 10, tapi dia berkembang, punya hasil. Ini angkot yang ada penghasilan ada. Itu penghasilannya, jadi bukan mobilnya. Jadi bukan masalah mewah. Kalau mobilnya digunakan itu nggak ada zakat. Tapi kalau mobil yang punya penghasilan, misalnya sekarang online ya, ojek online, Grab. Grab ada hasilnya tuh, wajib zakat. Kalau 85 gram emas setahunnya,
Gitu. Jadi harus bisa bedain ya. Punya mobil, punya motor wajib zakat kalau ada penghasilan dari mobil dan motor. Tapi kalau nggak ada penghasilan nggak wajib zakat. Walaupun mobilnya mewah. Hammer harganya 10 M, Hammer. Mobil Hammer, Pak. Waduh, itu mobil masya Allah. Saya pernah lihat, Pak. Melihat doang. Ya, lihat doang. Kemarin beberapa Senin saya tausiah Juhur Nuzul Quran di BNN Cawang, Jakarta Timur. Saya bilang, Ustaz, nanti parkir di VIP ya. Oh, alhamdulillah VIP. Oh, samping kanan kiri, masya Allah, Fajero, Alfa, tengah-tengah hijau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah itu berubah gitu. Pulang langsung berubah gitu ya. Emang kayak anuan. Yang ketiga milik penuh. Artinya memang di bawah kekuasaannya itu harta. Kalau di bawah bosnya nggak wajib zakat. Walaupun uangnya miliaran tapi milik bos bukan milik dia, nggak wajib zakat. Yang keempat lebih dari kebutuhan biasa. Jadi Pak, 85 gram emas itu setelah itu sudah dikeluarkan dari apa? Belanja sehari-hari. Jadi berarti bukan kotornya 85 juta setahun, bukan. Bisa jadi lebih. Kenapa? Karena harus dikeluarkan untuk makan, untuk minum, untuk sekolah, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Baru setelah dikeluarkan semuanya ada 85 gram emas setahun baru wajib dizakatkan. Yang kelima bebas dari hutang. Kalau punya hutang gak wajib zakat. Ya Pak ya. Misalnya utang motor, utang mobil lah itu. Ya. Kemudian sampai nisab, ternyata susah juga ya ternyata ya. Sampai senisab, ya. Sampai haul, ya itu. Itu tentang zakat mal dan zakat fitrah. Nah sekarang mustahik zakat. Siapa yang berhak menerima zakat tadi dibaca dalam sholat rakaat yang pertama At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 orang golongan yang berhak menerima zakat. Pertama fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak punya harta, tidak punya penghasilan, belangsak. Tahu belangsak Pak? Udah miskin, gak punya kerjaan, nganggur, pengangguran, gak punya penghasilan, fakir namanya itu. Itu berhak banget menerima zakat. Jadi bukan yatim, bukan janda ya. Jadi kan ada yang protes, janda protes, saya kok gak dapat zakat. Ibu maaf, ibu punya mobil 3, motor 5, kontrakan 10. Itu bukannya fakir, ibu fakir, mau ikut fakir. Ya Allah. Haram hukumnya zakat diterima oleh orang yang bukan mustahil. Yatim dia, tapi yatim orang kaya, orang tuanya kaya, uangnya miliaran, enggak berhak menerima zakat. Jadi fakir yang berhak menerima zakat. Yang kedua miskin. Kalau miskin itu lebih bagus dah. Miskin itu dia punya pekerjaan, misalnya ngojek ya atau apalah dalam sepatu, tapi pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Misalnya sebulan 1 juta, pengeluarannya 5 juta, anaknya 10, istrinya 2. Iya, itu miskin namanya. Ya, berarti banyak yang miskin di pondok ya. Jangankan miskin, ya fakir juga banyak ya. Kemudian yang ketiga amil zakat. Apa yang diambil? Yaitu petugas zakat yang mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor, menyalurkan, mendistribusikan, membagikan kepada mustahik zakat. Ini panitia zakat. Berhak menerima itu, berhak. Ya. Kemudian mu'allaf. Yang keempat, mu'allaf ini adalah orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, lalu supaya mantap keimanannya dia berhak menerima zakat. Di sini nggak ada ya. Ya kemudian yang berikutnya riqab, budak, yaitu usaha untuk menghilangkan bentuk perbudakan. Dulu zaman Nabi itu ada jual beli manusia. Nah setelah dibeli dia diapain boleh?
Mau dipakai apapun boleh, bukan hanya kerja Pak, dipakai seperti suami istri pun boleh. Karena sudah dibeli itu budak. Tapi sekarang kan nggak ada budak. Anehnya orang Arab menganggap TKW itu budak. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Tapi itu hanya oknum, enggak semuanya. Kemudian gharimin, orang yang punya hutang, tapi hutangnya itu yang kebutuhan, bukan hutang mobil, bukan hutang motor, hutang yang membuat dia nggak bisa makan, hutang yang membuat istrinya nggak bisa ngelahirin, masa mau ngelahirin tapi nggak punya duit misalnya. Nah itu hutang yang benar-benar untuk kebutuhan keseharian yang mendesak, maka dia berhak menerima zakat, namanya gharimin. Kemudian sabilillah. Nah, sabilillah siapa ini? Usaha, kegiatan seseorang atau badan atau lembaga untuk menegakkan kepentingan agama, seperti santri yang sedang pesantren, ya, siswa, mahasiswa. Dulu saya waktu aliyah itu menerima zakat dari Badan Amil Zakat DKI Jakarta. Itu waktu itu masih ingat, itu 75.000 sebulan. Ya, waktu itu bayaran sekolah 25.000, jadi ada uang 50.000. Alhamdulillah. Dulu tuh. Jadi hebatnya itu lembaga zakat, semua santri, semua orang yang sekolah di DKI itu dapat zakat dari uang zakat tuh. Jadi untuk sekolah, pendidikan. Tapi zakat mal, bukan zakat fitrah ya. Kalau untuk berlanjut gitu ya. Ya, kalau zakat fitrah untuk makan sehari-hari ya. Ya, seperti merebut masjid, imam masjid, khotib masjid, yang muazzin, yang berkecimpung di dalam dakwah fisabilillah itu berhak menerima zakat. Kemudian ibnu sabil, apa ibnu sabil? Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Misalnya jemaat tabligh, misalnya dakwah, ya, dia uangnya habis, mau pulang kampung nggak ada, berhak menerima zakat. Contoh ya, nah itu namanya ibnu sabil. Inilah yang disebut dengan mustahik zakat. Ada 8. Lalu sekarang apa hikmahnya terakhir ya? Pertama, harta jadi bersih. Kedua, rezeki bertambah. Baik zakat, infak, sedekah, wakaf itu pasti menambah rezeki. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis Rasulullah, intala rizqa bisadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, sedekahlah, maka sedekah itu akan menambah rezekimu. Yang ketiga, penolak bala, penolak musibah. Dalam hadis 70 musibah akan Allah jauhkan kepada orang yang bersedekah. Jadi kalau mau kemana-mana Pak, sedekah jangan lupa. Ya, sedekah jangan lupa, infak. Makanya kalau ada yang minta di jalanan tuh kasih. Tapi sekarang selama Ramadan rupanya nggak ada ya, libur. Padahal Ramadan tuh banyak orang yang pengen ngasih infak. Tapi insya Allah nanti mudah. Kalau pasti jadi lah insya Allah. Ya, menolak bala, menolak musibah. Kemudian apa lagi? Ya, penyembuh terhadap berbagai penyakit. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sakit gak sembuh-sembuh. Rasul mengatakan, tadau bisadaqah, berobatlah kamu sedekah dengan sedekah. Seminggu kemudian dia datang, ya Rasulullah, saya sembuh. Allah menyembuhkanmu karena kamu bersedekah. Nah itu. Kemudian mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Ya seorang yang berinfak, tangan kanannya, tangan kirinya gak tahu. Apa maknanya? Ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan perlindungan di antara orang yang berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian mendapat pahalanya minimal 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim sabilillah. Ya, bikuli habba wallahu yudhaif. Bahkan di ujung ayat ada wallahu yudhaif liman yasha. Artinya kalau 1 rupiah Allah kasih pahala 700. Kalau Bapak infak 1.000 saja berarti 700.000 pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan dikali lagi 70. Masya Allah, begitu banyak. Makanya Rasulullah ini selama Ramadan kering seperti angin yang bertiup. Sedekahnya itu saking hebat-hebatnya Rasulullah tuh. Beliau seperti angin yang bertiup. Kemudian wafat husnul khotimah. Kalau kita sedekah pagi, kita meninggal siang, dijamin Rasulullah meninggal husnul khotimah. Siang kita sedekah, kita wafat sore, husnul khotimah. Sore kita infak, malam hari kita wafat, husnul khotimah. Almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, beliau sebelum meninggal itu berinfak
puluhan bahkan ratusan juta untuk anak-anak yatim, untuk Ustaz. Sama saya juga dapat juga. Sebelum meninggal Ustaz dapat duit. Kaget kita nih. Duit apa nih? Dari Murabi, dari Ustaz Arifin. Terus orang-orang dia keliling ke ke lorong-lorong rumah sakit di Penang, dia di Malaysia itu waktu dirawat tuh. Dia tanya, siapa pasien-pasien yang tidak bisa membayar, saya akan bayarkan. Dibayarin, dilunasi. Dia nggak melihat orang itu kafir, nggak masalah. Dia itu orang Kristen, orang Katolik, dia apa-apa. Dibayarin semua, dibayarin tuh orang itu. Ya Allah, apa yang terjadi? Wafatnya bagus banget pas 17 Ramadan. Selesai 7 sunnah dia laksanakan, baru wafat. Selesai khatam Quran, selesai 7 sunnah Nabi, baru Allah panggil. Allah inna billah. Itu meninggal bagus banget. Itu bukti hadis Rasulullah, kalau kita infak maka jaminan Rasulullah meninggal husnul khatimah. Lalu apa lagi? Surga, masuk surga pintunya khusus. Di surga ini ada namanya babus sakhoya. Babus ini pintu untuk orang-orang yang dermawan. Itu untuk orang dermawan namanya babu sakhoya. Ini diantara hikmah manfaat kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan infak, untuk mengeluarkan sedekah dan wakaf, dan semua kita diberikan oleh Allah. Ya Allah terima seluruh infak amal jariah kita dan pembangunan Masjidul Falah yang masih begitu banyak biayanya, mungkin sekitar ber-mm ya. Mudah-mudahan dengan doa kita Al-Fatihah semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kemudahan kita semua ya untuk beramal jariah untuk Masjidul Falah khususan bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.